wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fibriana dengan NIM 2021-10275. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang pertemuan ke-7. Nah, jawaban pertanyaan yang pertama yaitu Bank Syariah Al-Hikmah dapat melakukan beberapa langkah untuk mengatasi penurunan jumlah nasabah. Nah, yang pertama itu peningkatan pelayanan. Nah, peningkatan pelayanan memastikan pelayanan yang ramah dan efisien dan cepat dalam transaksi perbankan. Yang kedua ada inovasi produk, yaitu mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan mengikuti perkembangan pasar. Nah, yang ketiga ada edukasi keuangan. Nah, memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat tentang keuntungan dan keunggulan produk dan layanan bank syariah. Nah, selanjutnya ada promosi dan pemasaran. Nah, melakukan promosi yang efektif untuk menjangkau lebih banyak nasabah potensial. Nah, selanjutnya dengan cara kemitraan. Nah, membangun kemitraan dengan institusi atau perusahaan lain untuk meningkatkan jangkauan dan layanan. Selanjutnya ada penggunaan teknologi. Nah, memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisien layanan dan memberikan kenyamanan kepada nasabah. Nah, yang terakhir itu yang tak kalah penting, kepuasan nasabah. Nah, memastikan kepuasan nasabah dengan mengelola keuangan, dengan mengelola keluhan dan masukan dengan baik, serta memberikan reward kepada nasabah. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu Bank Syariah Al-Hikmah dapat meningkatkan promosi layanan perbankan syariah dengan beberapa langkah strategis. Nah, yang pertama itu penyeluruhan edukasi. Nah, mengadakan seminar, workshop, atau webinar tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, manfaatnya, dan perbedaannya dengan perbankan konvensional. Selanjutnya yaitu media sosial. Nah, media sosial untuk memperkenalkan produk layanan mereka serta berbagi informasi terkait keuangan Islam dan kesuksesan nasabah. Nah, selanjutnya kemitraan. Nah, berkolaborasi dengan institusi atau komunitas yang memiliki minat atau kesamaan nilai dengan prinsip perbankan syariah seperti lembaga keagamaan, komunitas bisnis, atau organisasi sosial. Nah, selanjutnya Bank Syariah Al-Hikmah bisa melaksanakan program loyalty. Nah, menawarkan program loyalitas kepada nasabah yang setia, misalnya diskon atau hadiah spesial untuk setiap transaksi atau setoran tertentu. Nah, selanjutnya ada kampanye berbasis nilai. Nah, mengarahkan promosi pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebersamaan, dan keberkahan untuk menarik nasabah yang menghargai prinsip-prinsip Islam. Nah, yang terakhir yaitu testimoni dari nasabah. Nah, testimoni dari nasabah memanfaatkan testimoni yang puas sebagai alat promosi baik melalui video, tulisan, atau media lainnya. Nah, dengan kombinasi strategi promosi ini, Bank Syariah Al-Hikmah dapat meningkatkan kesadaran minat masyarakat terhadap. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh Bank Syariah Al-Hikmah untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi persaingan dari bank konvensional. Yang pertama yaitu fokus pada keunggulan kompetitif. Nah, identifikasi dan kembangkan keunggulan kompetitif bank syariah dalam hal produk, layanan, atau pendekatan bisnis yang berbeda dengan bank konvensional. Nah, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, profit sharing, atau pelayanan yang berorientasi kepada keadilan dan keberkahan. Nah, yang kedua ada inovasi produk dan layanan. Nah, terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah syariah serta mengikuti tren pasar yang relevan. Nah, selanjutnya ada peningkatan efisiensi. Nah,
efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi operasional melalui optimalisasi proses internal, penggunaan teknologi informasi dan manajemen risiko yang baik untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan terjangkau kepada nasabah. Nah, selanjutnya ada kemitraan dan kolaborasi. Nah, membangun kemitraan dan kolaborasi strategis dengan lembaga keuangan lain, institusi pendidikan atau perusahaan teknologi finansial untuk meningkatkan jangkauan inovasi dan layanan. Nah, selanjutnya ada penguatan branding. Nah, meningkatkan citra brand bank syariah melalui strategi pemasaran yang efektif termasuk promosi, sponsor acara, dan kampanye nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya ada pendidikan dan edukasi. Nah, memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, manfaat perbankan syariah, dan kesempatan investasi yang ada. Nah, yang terakhir yang tak kalah penting yaitu kepuasan nasabah. Nah, prioritaskan kepuasan nasabah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan nasabah, dan mengelola keluhan dengan baik. Nah, dengan mengambil langkah-langkah strategis ini, Bank Syariah Al-Hikmah dapat memperkuat posisinya dalam pasar perbankan dan tetap bersaing secara konvensional. Pertanyaan keempat, sebutkan perbedaan clearing, transfer, inkasso, dan RTGS. Nah, clearing adalah proses penyelesaian pembayaran antar bank untuk transaksi non-tunai dalam jumlah yang besar. Nah, selanjutnya ada transfer. Nah, transfer adalah pengiriman dana ke satu rekening bank ke bank lainnya, bisa dilakukan melalui jaringan transfer. Nah, selanjutnya ada inkasso. Nah, inkasso adalah proses pengiriman instruksi pembayaran dari bank penerima ke bank pembayar untuk mengkredit rekening penerima setelah menerima dana. Nah, yang terakhir ada RTGS yang biasa kita sebut dengan real time gross settlement, adalah sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transfer dana yang besar dan cepat antar bank dalam waktu. Yang terakhir yaitu jelaskan fungsi bank garansi dalam pelaksanaan tender. Nah, bank garansi dalam pelaksanaan tender berfungsi sebagai jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, biasanya pemerintah atau perusahaan, bahwa pihak yang mengajukan tender akan memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. Nah, jika pihak yang mengajukan tender gagal memenuhi kewajibannya, maka bank yang memberikan garansi akan bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga tersebut. Nah, ini memberikan perlindungan kepada pihak yang penyelenggarakan tender terhadap risiko default dari pihak yang mengajukan